kalau kita menanggapinya kasusnya, ya yang hukumnya sih yang benar sih istrinya itu yang punya anak. Ya, jadi nggak boleh seorang ibu anaknya dicuri oleh orang lain, karena itu udah termasuk penculikan kan, merampas, mengambil alih, menjauhkan, itu termasuk bagian dari penculikan. Sehingga secara hukum yang salah yang mengambil. Kenapa yang salah yang mengambil? Ya karena dia nggak punya hak secara hukum. Anak itu di bawah 12 tahun, hak hukumnya dipegang ibunya. Anak di bawah usia 18 tahun, hak hukumnya juga dipegang oleh ibunya. Jadi kalau di bawah 12 tahun itu hak fisik dan hak hukum. Kalau di bawah 18 tahun hak hukum. Jadi kalau dia masih 16 tahun, 17 tahun, sudah dia belum bisa atau 16 tahun belum bisa tanda tangan surat kuasa kepada pihak lain, harus melalui ibunya sebagai perwalian. Gitu. Nah, anak di bawah 12 tahun lebih nggak bisa lagi. Nah, kan di sini ada 4 anak tuh, rata-rata masih di bawah umur kan, sehingga hak hukumnya adalah punya ibunya, kecuali ada putusan pengadilan yang menyatakan lain. Misalnya karena ibunya gila atau mengalami gangguan jiwa, sehingga pengadilan memutuskan anak di bawah pengampuan bapaknya, atau anak di bawah pengampuan saudaranya, atau perwalian gitu. Kalau ibunya dianggap tidak mampu gitu. Mampu ini artinya gila gitu ya, gitu. Bukan mampu secara keuangan, tapi mengalami kegilaan sehingga tidak cakap untuk melakukan pengayoman atau penguasaan atau menjaga anak supaya bertumbuh kembang gitu. Nah, sebatas ibunya belum dianggap gila oleh pengadilan atau oleh suatu keadaan yang melanggar hukum tidak dilanggar, berarti masih di bawah. Misalnya ibunya melakukan pembunuhan, berarti kan bisa dianggap tidak cakap, tapi itu harus lewat pembunuhan, lewat putusan pengadilan juga. Nah, dalam batas-batas yang wajar, setahu saya si istrinya ini, si Bu Ami ini, batas-batasannya masih wajar, dari jarak gaya bicaranya, dari kemudian bagaimana dia bersosial media, kan konteksnya kan wajar-wajar aja. Terus anak-anaknya juga nggak ada yang cacat itu kan, ya kan, apalagi ada yang masih bayi yang perlu diberikan ASI, dan ibunya ini, si Bu Ami, memberikan ASI terhadap anaknya. Nah, ketika ini diambil, ya adalah persoalan lain lagi. Bu Ami ini dan semuanya dari keluarga ini adalah warga negara asing, bukan warga negara Indonesia. Tapi karena kejadiannya di Indonesia dan pelakunya diduga orang Indonesia, yang mengambil ini kan perempuan kan. Nah, inilah makanya bisa dibikin laporan di mana Bu Ami ini sebagai warga negara asing mengalami yang namanya dikriminalkan oleh satu individu terjadi di Indonesia, sehingga laporannya diterima. Laporan apa? Yaitu laporan kekerasan terhadap anak, laporan penculikan, laporan undang-undang perempuan, perlindungan perempuan dan anak, masuk semua unsur. Yang bisa diproses adalah si yang mengambil itu, si perempuan itu diproses secara hukum. Kalau WNA itu kan masih ada hubungan suami istri kan, tapi yang ngambil ini bisa diproses secara hukum. Itu ada di KUHP, ada pasal-pasal penculikan, di undang-undang perlindungan perempuan dan anak itu juga ada pasal-pasal detail di situ, nanti hukumannya juga ada tinggi-tinggi itu. Nah, kalau bicara pasal, silakan lihat di undang-undangnya, banyak itu. Kita kan kalau jadi anak-anak juga, mana ada kita trauma sama ibu, digebukin juga sama ibu, iya, dilempar sapu juga pernah, di ini juga pernah. Emang kita pernah trauma? Iya, pasti trauma. Tapi anak-anak kan nggak bisa berpikir, namanya trauma anak-anak kan karena tetap aja ibunya. Itu kamu itu pasti hilang. Semua dari kita pernah kok dipukul sama ibunya, paling nggak dimarahin, pasti kan trauma, takut. Nah, ini kan anak ini karena disetting, di framing sama orang lain, jadi itu yang gembor-gemborkan, padahal itu biasa aja. Emang ada kita yang nggak pernah dipukul sama orang sama ibu, sama orang tua? Kalau ada nggak pernah dipukul, nggak pernah dimarahin, udah pasti kita udah di penjara pas gedenya, karena kita nggak ngerti rasa takut, nggak ngerti rasa pengajaran. Taunya akhirnya kita jadi preman aja. Tanya aja itu sama Bang Hotman Paris, pernah nggak dia pukul sama ibunya? Kalau nggak pernah,
ya pasti dia bukan jadi pengacara tuh. Atau nggak pernah dimarahin, ya, pasti bukan jadi pengacara, dia jadi preman dia pasti tuh, karena nggak ngerti bagaimana rasa sakit dipukul orang tua sehingga timbul rasa takut, ya. Jadi kita semua ini pernah dipukul orang tua. Yang menaikkan itu bahasanya ya, bahasa halusnya sih nggak bijak ya, bahasa lebih ininya ya bodoh aja. Karena anak itu juga ada perlindungannya. Anak itu kan nggak boleh diekspos, nggak boleh apa. Itu salah itu. Siapa itu yang bikin gitu tuh, anak diekspos tuh? Diwawancara. Wawancara untuk kebaikan nggak apa-apa tuh. Lagunya kok ame-ame. Ayo anak-anak, lagu ame bisa nggak? Nyanyi bisa. Nah, itu ekspos nggak apa-apa. Tapi kalau untuk cerita-ceritanya orang dewasa, konflik-konflik yang anak-anak belum paham ya nggak bisa. Berarti orang yang ngajak expose, yang ajak apa podcast, kan banyak orang begitu mah, nggak ngerti perilaku, nggak ngerti hukumnya, main ngajak-ngajak aja expose. Kita kalau punya anak juga kalau di wawancara yang macam-macam atau yang ini juga marah kita, karena belum waktunya anak itu, belum waktunya anak di ya mengikuti cerita-cerita orang dewasa. Nah, itu hubungan pribadi ya. Tapi yang kita lihat adalah penculikannya. Perselingkuhan itu bisa dalam konteks melanggar hukum, bisa juga enggak. Tapi hubungan anak ini yang penting, anak diculik ini yang jadi persoalan utama. Gitu. Selingkuhan susah dibuktikan. Walaupun dirasa ada, tapi dibuktikan susah. Tapi kalau yang utama di persoalan ini adalah bagaimana anak itu diculik dari ibunya itu.